Penderitaan warga Amerika Serikat dari bencana nggak kunjung berakhir dengan kebijakan-kebijakan aneh Donald Trump. Sang presiden justru melontarkan komentar yang bisa memperkeruh suasana. Trump justru menilai kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles merupakan aktivitas yang sengaja dibakar. Padahal para ahli sudah menjelaskan jika kebakaran hebat ini disebabkan karena perubahan iklim. Cetak Gol coba merangkum warga Amerika Serikat yang semakin sengsara karena ucapan Donald Trump sebagai berikut. Donald Trump tuduh kebakaran karena disengaja. Kebakaran hutan yang menghantam Amerika Serikat hingga saat ini masih belum kunjung padam. Padahal kebakaran ini sudah berlangsung selama 3 pekan berturut-turut. Bahkan kebakaran ini semakin diperparah dengan munculnya 10 titik api baru pada beberapa hari yang lalu. Gak cuma itu, kobaran api juga meluas dari Los Angeles ke wilayah San Diego. Para pakar dan ahli negeri Paman Sam dibikin pusing 7 keliling mencari penyebab kebakaran. Salah satu ilmuwan Amerika yaitu Daniel Swen menyebut angin Santa Ana yang jadi biang keroknya. Pasalnya angin kencang tersebut dapat melaju hingga 161 km per jam. Hembusan ini dinilai dapat menyebarkan kobaran serta bara api meluas hingga sulit dipadamkan. Komentar berbeda disampaikan oleh salah seorang pakar Indonesia bernama Priyono Suryanto. Pakar dari Universitas Gadjah Mada ini menyebut penyebab utamanya karena perubahan iklim. Kebakaran hutan di California tidak bisa dibaca dengan menggunakan satu sudut pandang, sehingga faktornya tidak tunggal, namun sudah akumulasi kompleks kehidupan super modern, ungkap guru besar Fakultas Kehutanan UGM tersebut. Meskipun para ahli sudah angkat bicara, tetapi Donald Trump justru punya pendapat sendiri. Sang presiden bersikeras jika kebakaran Amerika karena faktor kesengajaan. Komentar ini terlontar setelah Donald Trump mengunjungi langsung lokasi kebakaran di Los Angeles. Menurutnya, banyak kejanggalan yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Kami terbang di atasnya dengan helikopter. Kami terbang ke beberapa area dan itu adalah kehancuran yang mengerikan. Benar-benar seperti pembakaran, ungkap Donald Trump. Pemilik rumah yang gak bisa kembali ke Los Angeles. Pernyataan ngawur Trump makin diperparah dengan kebijakan aneh pemerintah setempat. Pemerintah California diketahui merintangi penduduk Los Angeles untuk membangun kembali rumah mereka. Pasalnya, birokrasi California membuat warga harus memakan waktu lama untuk membangun rumah. Belum lagi biaya rekonstruksi dibuat meroket karena seabrik izin yang diminta pemerintah. Gak heran Josh Allman menyebut kebijakan ini membuat warga California ogah kembali ke hunian mereka. Mereka tidak akan pulang karena mereka tidak ingin. Tentu saja mereka ingin kembali ke sana, tetapi biaya membangun ulang sangatlah mahal, ungkap sang realtor kepada Fox Business. Permasalahan semakin pelik dengan minimnya fasilitas di sekitar kawasan permukiman. Diketahui banyak fasilitas umum yang hancur karena dilalap si jago merah. Ditambah lagi sejumlah fasilitas mewah di kawasan elit juga menjadi abu. Alhasil warga California makin enggan kembali ke tempat mereka tinggal. Kebakaran ini juga berdampak terhadap perekonomian Amerika. Tercatat Paman Sam menelan kerugian sekitar 135 miliar dolar atau lebih dari 2.100 triliun rupiah. Paman Sam juga harus menanggung kerusakan fasilitas umum seperti pembangkit listrik. Gak heran beban besar sudah harus ditanggung Donald Trump di awal periode keduanya. Mesin kopi mini dari Simplus kini diskon besar-besaran mencapai 78%. Kamu bisa dapatkan dengan harga 179 ribuan saja. Cek linknya sebagai berikut. Konspirasi pembangunan kota cerdas Los Angeles. Kebakaran super dahsyat ini menyimpan tanda tanya besar bagi warga Amerika Serikat. Bahkan banyak yang beranggapan ada agenda terselubung di balik peristiwa mengerikan ini. Salah satu konspirasi yang beredar adalah pemerintah ingin memuluskan proyek Smart City 2028. Usut punya usut, Los Angeles bakal jadi tuan rumah untuk ajang Olimpiade 2028. Oleh sebab itu, sebagai negara bagian California ini dinilai perlu dibangun ulang. Pemerintah Amerika Serikat pun sudah mengeluarkan cetak biru dari rencana ambisius ini. Los Angeles bakal dirancang jadi kota tanpa polusi dari kendaraan pribadi. Semua akses transportasi menggunakan sistem digital agar bisa terus terhubung. Layanan terpadu ini mencakup sepeda, kereta listrik, bus, dan angkutan umum lainnya. Rencana besar ini disebut sudah dimulai ketika pandemi COVID-19 yang melanda.
Saat itu mobilitas warga dibatasi ketat dan diam-diam dicurigai membangun Smart City LA. Kecurigaan ini semakin menguat dengan sejumlah hal janggal pasca kebakaran. Pasalnya 7 bulan sebelum api melahap habis bangunan, perusahaan asuransi batalkan 1.600 polis di Pacific Palisades. Selain itu ada juga percikan api yang berasal dari jaringan kabel listrik. Lalu yang paling mencurigakan adalah buruknya mitigasi karena distribusi air yang dihentikan. Hal ini membuat petugas pemadam kebakaran gak berdaya. Alhasil si jago merah dengan leluasa membumi hanguskan California hanya dalam hitungan jam. Semua rakyat Amerika menolak keras. Rencana pembangunan Smart City di Los Angeles ternyata mendapatkan kecaman dari rakyat Amerika Serikat. Pasalnya ide ini dinilai akan menghancurkan demokrasi negeri Paman Sam. Kota pintar adalah ide yang salah yang diajukan dengan cara yang salah kepada orang yang salah. Ide ini hanya akan melahirkan otoritarianisme digital. Demokrasi akan hancur, bunyi komentar penolakan warga Amerika Serikat bernama Ann Hill. Selain itu, Smart City juga disebut akan mengganggu privasi dari warga Los Angeles. Pasalnya, setiap ruas kota akan dipasangi dengan CCTV hingga sensor. Alhasil, warga nilai nggak akan bebas melakukan aktivitasnya karena diawasi pemerintah. Selain itu, Smart City juga disebut membawa banyak dampak buruk. Salah satunya seperti penggunaan teknologi canggih yang akan menguras keuangan negara. Alhasil, pajak yang harus dibayarkan masyarakat akan semakin meningkat. Padahal Los Angeles telah menjadi salah satu kota dengan tingkat biaya hidup termahal di dunia. Bahkan daerah ini juga mengalami inflasi sebesar 3,2% per tahun. Penolakan pun semakin kencang karena perencanaan Smart City ini nggak terbuka sejak awal. Publik Amerika Serikat merasa pemerintah seolah nggak mau melibatkan warga. Sepatu bola Adidas Predator yang dipakai Marc-Andre ter Stegen bisa kamu dapetin dengan harga terjangkau. Cek link di bawah ini. Ambisi Donald Trump yang sulit dibendung. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump nampaknya akan terus melanjutkan rencana Smart City. Pasalnya konsep ini memudahkan mereka untuk mengawasi masyarakat. Selain itu, Donald Trump memang sosok yang dikenal senang akan gebrakan teknologi. Baru-baru ini dirinya melakukan investasi sebesar 500 miliar dolar Amerika untuk mendapatkan proyek AI. Bahkan politikus 78 tahun ini juga mencabut kebijakan di masa Joe Biden yang dianggap menghambat teknologi AI. Pasalnya, Trump ingin Amerika Serikat menjadi contoh utama dari Smart City. Bahkan Trump disebut sudah berencana memamerkan Smart City di Olimpiade 2028. Pasalnya, Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dari pagelaran antar negara tersebut. Ambisi besar Trump ini juga mendapatkan dukungan dari para pemimpin teknologi terbesar di dunia. Sebut saja nama-nama seperti Mark Zuckerberg dan Jeff Bezos yang menghadiri pelantikan Trump. Selain itu, Sundar Pichai selaku CEO Google dan sederet nama besar lainnya turut membantu ambisi besar Trump. Bahkan proyek triliunan sang presiden juga disokong oleh Elon Musk selaku pendukungnya. Itulah ulasan warga Amerika Serikat yang semakin sengsara karena ucapan Donald Trump. Bagaimana pendapatmu? Akankah politikus Partai Republik ini kembali membuat keputusan aneh di tengah krisis? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.